Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ardiansyah dari Universitas Nusa Putra semester 1 Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saat ini saya sedang berada di Kampung Cibaraja untuk melaksanakan tugas dari pendidikan karakter pertemuan ke-12, yakni survei langsung ke masyarakat untuk mengetahui tentang nilai-nilai karakter ya, yang bagian sekarang adalah dimulai dari nilai religius dan juga kejujuran. Saat ini saya sudah berada dengan salah satu narasumber yang akan kita tanyai mengenai nilai-nilai karakter ini. Sebelumnya, mari kita perkenalan dulu dengan narasumber. Barangkali boleh perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Yayat Rohayati, usia 47. Saya sebagai seorang ibu rumah tangga, mempunyai anak 3, suami 1. Saya tinggal di sini, orang Jalan-Jalan asli. Kebetulan saya kedatangan salah seorang mahasiswa di Universitas Nusa Putra yang berada di daerah Cibolang dekat jalur. Mungkin itu perkenalan saya. Setelah perkenalan dari narasumber yang akan kita tanyai pada hari ini, boleh langsung kita mulai saja, Bu? Ya. Oke. Yang pertama nih, Bu, Ya. apa yang Ibu ketahui soal nilai religius dan juga kejujuran, Bu? Religius itu adalah berkaitan dengan keagamaan, terutama alhamdulillah kita itu dianugerahi oleh Allah sebagai makhluk yang religius, yaitu beragama Islam. Juga jujur adalah satu sikap yang harus ditanamkan oleh seseorang, terutama kita sebagai orang tua harus mendidik kepada anak itu dengan kejujuran, diterapkan sejak dini. Ya, Bu, apakah penting menurut Ibu nilai tersebut untuk diterapkan khususnya di keluarga Ibu sendiri? Oh, sangat penting sekali, baik itu religius atau kejujuran. Itu adalah salah satu, terutama kita harus mendidik kepada anak-anak kita, walaupun itu anak kita masih kecil, perlu diterapkan sikap seperti itu, terutama kejujuran sejak dini, sejak anak kita ada di bangku kelas yang paling bawah, terutama apalagi sudah menginjak masa-masa remaja juga. Untuk lebih lanjutnya lagi, anak-anak kita perlu diterapkan sikap kejujuran semacam itu. Lalu bagaimana sih cara Ibu untuk menerapkan nilai-nilai tersebut untuk anak-anak Ibu mungkin khususnya, atau untuk semua keluarga Ibu di sini? Cara menerapkannya apa ya? Barangkali dengan memberi contoh seperti apa? Misalkan ya, anak kita dikasih untuk misalkan jajan, ya, terutama kepada anak yang usia dini, kita harus menerapkan kejujuran itu. Misalkan kita kasih uang buat jajan, atau misalkan anak kita yang udah menginjak usia MI atau SD, apalagi udah MTS atau sederajat yang lainnya, misalkan kita dikasih anak untuk membayar iuran, sikap anak tersebut harus jujur. Nih uang buat iuran sekolah ya, harus ya disesuaikan. Maka anak itu, kalau kita terapkan kejujuran kepada anak kita sejak usia dini atau seusia masih anak-anak, insya Allah kejujuran itu akan ada pada anak-anak kita sekarang ini. Lalu yang religiusnya bagaimana, Bu?
Kalau yang religiusnya mungkin itu salah satu pendidikan khususnya orang tua harus diterapkan juga ya sejak dini, apalagi anak-anak kita sekarang perlu diarahkan ke agama. Itu salah satu jalan untuk mencapai anak tersebut menjadi anak yang soleh serta solehah. Oke, itu adalah salah satu dambaan setiap orang tua memiliki anak yang religius. Insya Allah dunia akhirat akan tercapai. Contoh bagaimana anak tersebut bisa mencapai ke arah yang religius. Contohnya kita harus mendidik anak bisa mengaji, terus bisa mempraktekkan sholat yang 5 waktu ya, supaya terbiasa anak-anak kita mengerjakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah. Mudah-mudahan anak kita diberikan keteguhan iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Lalu selain di rumah nih Bu, ya. Kan ibu rumah tangga bukan? Ya. Selain di rumah, kira-kira di mana saja sih kita bisa menerapkan nilai tersebut khususnya pada anak kita? Lalu siapa saja juga yang berperan dalam penerapan nilai tersebut? Ya. Itu yang harus diterapkan terutama di rumah ya, apalagi di lingkungan masyarakat, kemudian di lingkungan sekolah ya, baik di masyarakat di luar ataupun yang di dalam ataupun yang di luar. Itu sangat penting kita arahkan religius dan kejujuran itu supaya anak kita enggak merasa canggung atau merasa gimana kalau sudah diterapkan sejak kita mendidik kita dari mulai dini sampai nanti ke arah yang lebih dewasa. Juga yang berperan untuk penerapan nilai-nilai tersebut, yaitu paling utama ayah dan ibu khususnya ya, sebagai sekolah yang pertama di lingkungan kita sendiri, yaitu ayah dan ibu. Juga yang berperan misalkan di luar rumah, terutama di sekolah adalah guru-guru. Juga yang paling itu juga ustadz-ustadzah ya, yang suka membimbing anak-anak kita belajar mengaji, belajar bacaan-bacaan sholat. Itulah yang paling penting sebagai pendidik, terutama untuk anak-anak kita semua. Ya baik semuanya, mungkin hanya demikian untuk apa yang dapat kita tanyai dari narasumber kita yang pertama ini. Bu, terima kasih banyak ya sudah mau saya tanyai. Mohon maaf mengganggu waktunya juga. Semoga keluarga ibu bisa menjadi keluarga yang bagaimana ibu inginkan. Amin. Mereka jadi khususnya anak-anak ibu jadi anak-anak yang soleh dan solehah, serta menjadi kebanggaan bagi keluarga ibu dan bisa menjadi penyelamat kelak akhirat nanti. Bu, terima kasih Bu. Mohon maaf diganggu waktunya. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, sekarang kita sudah bersama dengan narasumber kita yang kedua. Dan kali ini yang akan kita jadikan narasumber adalah salah seorang anak yang masih duduk di sekolah dasar. Nama kamu siapa? Sekolah di MIMB kelas 6. Nah, jadi narasumber kita yang kedua ini namanya adalah Balkis, sekolah di MIMB, duduk di kelas 6. Nah, Balkis, kan Balkis sekarang udah kelas 6 ya. Tahu sesuatu nggak sama yang namanya religius gitu? Keagamaan kan? Keagamaan ya, benar. Contohnya gimana? Sholat. Terus Ngaji. yang tadi kamu bilang itu benar.
religius itu keagamaan, kayak kita rajin sholat, ngaji, sekolah juga itu termasuk karena kita menuntut ilmu, ya enggak? Nah, jujur juga benar, kita jujur berarti nggak bohong dong. Bagi sendiri nih, siapa yang ngajarin buat kita rajin sholat, ngaji, nggak berbohong, itu siapa yang ngajarin? Orang tua, Orang tua, guru. sama guru. Tahu apa yang disebut kejujuran? Tidak berbohong. Tidak berbohong, ya. Kita diajarinya itu Di rumah, di sekolah, di pengajian. di rumah, sekolah, sama pengajian. Terus dimulai sejak kapan Balkis diajarin? Di usia 3 tahun. Usia sejak 3 tahun sampai sekarang ya. Terus bagaimana cara orang tua Balkis buat ngajarin itu ke Balkis? Ajarin sholat, ngaji, terus belanja, dibelanjain, nggak boleh dijajanin. Oke, benar banget ya. Jadi kalau misalkan kita nih sama ibu, Balkis sholat, kita sholat, laksanain, karena itu merupakan kewajiban kita, karena kita kan agama Islam kan, jadi kita wajib sholat supaya kita nanti selamat di akhirat. Terus juga kejujuran, kita harus jadi orang yang jujur. Kenapa? Karena di dunia ini, khususnya di masyarakat, orang jujur itu sebenarnya jauh lebih dihargai daripada orang yang pintar. Karena kenapa? Percuma kalau pintar tapi tidak jujur, betul gak? Nah, jadi kurang lebihnya seperti itulah bagaimana cara orang tua mendidik anaknya untuk bisa menerapkan nilai religius dan juga kejujuran di dalam hidupnya, yang mana diutarakan oleh saudari Balkis tadi. Dia diajarkan untuk menerapkan nilai religius dan juga kejujuran dimulai dari sejak dia berusia 3 tahun. Seperti saat orang tuanya menyuruh sholat, dia laksanakan. Orang tuanya menyuruh untuk mengaji, belajar, dia laksanakan. Juga seperti saat dia disuruh misalkan diberi uang untuk belanja, dia jujur, dia belanjakan sesuai dengan apa yang diperintahkan ibunya, tidak dia digunakan untuk jajan dan lain sebagainya. Nah, sikap seperti itu sangatlah perlu untuk kita perhatikan, khususnya kepada keluarga kita sendiri, karena mengapa religius dan juga kejujuran merupakan dasar dari hidup kita, terutama kita semua yang menganut agama Islam. Kita diajarkan untuk selalu berlaku jujur dan juga patuh pada agama. Untuk Balkis, terima kasih ya sudah mau saya tanya. Jawabannya bagus, terima kasih banyak. Mohon maaf diganggu. Semoga kamu bisa jadi anak yang pintar, anak yang pandai mengaji, jujur juga, dan berbakti sama orang tua ya. Terima kasih ya. Salam dulu dong.